Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Pintar Kepegawaian, podcast informasi terkini kepegawaian dan hukum Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenalkan, saya Amelia Rusita Dewi dari bidang Pakis Kanwil Kemenak DIY. Kali ini saya dibersamai oleh Perkenalkan, saya Firda Listia Dewi dari bagian Tata Usaha Kanwil Kemenak DIY. Oh iya, halo Mbak Firda, apa kabar? Halo Mbak Amel, Alhamdulillah kabar baik. Dengan Mbak Amel bagaimana? Alhamdulillah kabar baik Mbak Firda. Jadi untuk 30 menit ke depan kami akan membersamai untuk menceritakan pengalaman terkait Latsar CPNS 2025 ya Mbak ya? Ya Mbak, benar. Oke, ini mau nanya nih Mbak Firda, untuk sebenarnya Latsar CPNS itu tuh penting nggak sih Mbak? Tentu saja sangat penting Mbak, karena kan melalui Latsar, yaitu pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri. Ini tuh untuk membentuk karakter fondasi awal sebelum kita jadi ASN. Sesuai core value ASN Mbak. Apa itu Mbak? Yang berakhlak. Oh iya, berakhlak ya Mbak ya. Yeah. Oke Mbak Firda, boleh dijelasin nggak sih Mbak untuk pelaksanaan Latsarnya itu kemarin gimana Mbak? Ya Mbak, jadi pelaksanaan Latsar tahun 2025 ini berbasis efisiensi anggaran Mbak. Oh gitu. Iya, jadi sistem pembelajarannya itu dengan blended learning. Blended learning itu gimana Mbak? Coba diceritain deh. Oh ya, blended learning itu metode pembelajaran dengan menggunakan dua sistem, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu dengan Zoom meeting kemarin, jadi kita belajar dengan Widya Iswara dari BDK Semarang itu lewat Zoom kalau saya itu kemarin. Nah, yang satunya yang asinkronus itu kita belajar mandiri. Itu nanti biasanya tuh diberikan tugas-tugas baik individu atau kelompok gitu. Menarik banget ya Mbak. Jadi tadi ada pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Ya, Terus boleh diceritain Mbak gini, teman-teman Latsarnya gimana Mbak? Seru sekali Mbak ini, karena teman-teman Latsar itu tidak hanya ada di Jogja ini. Kemarin kelompok saya tuh malah kebanyakan dari Jawa Tengah Mbak. Oh gitu. Ada guru-guru, ada penyuluh, pemulu gitu. Jadi, boleh diceritain nggak sih Mbak kendalanya sewaktu Latsar itu gimana Mbak? Ya Mbak, ada sedikit kendala, tapi ya nggak terlalu ini, karena kan kita kan ada tugas kelompok kan Mbak. Nah itu tuh kita tentu saja susah kalau mau kumpul bareng. Gitu jadi kita kemarin pakai WA. Kalau harus menjelaskan dengan kayak lebih jelas itu nanti kita pakai Google Meet kemarin. Iya gitu. Jadi kita harus tetap adaptif ya Mbak, menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi walaupun jauh kita bisa tetap komunikasinya pakai Zoom, pakai WA ya Mbak. Sesuai dengan core value ASN berakhlak. Oke Mbak. Terus boleh diceritain nggak Mbak untuk pelaksanaan Latsarnya itu tuh ada berapa tahap sih Mbak, atau gimana gitu Latsarnya tuh? Oh iya Mbak, kemarin tuh kita tuh Latsar selama 55 hari dengan 4 tahap. Oke, apa tuh Mbak? Ada tahap pertamanya tuh e-learning tahap 1, terus ada aktualisasi, selanjutnya e-learning tahap 2, dan klasikal di BDK Semarang. Ya, 55 hari Mbak. Wah, tapi yang di ya, BDK Mbak, Semarang ya. itu hanya 3 hari sih. Oh gitu. Jadi pembelajarannya itu kebanyakan e-learning ya Mbak di satuan kerja. Oh oke. Ya, Mbak. Seru ya Mbak ya? Lumayan Mbak. Iya. Ya karena efisiensi anggaran kan Mbak. Jadi gitu. kebanyakan tuh ya Zoom gitu. Iya. Yang e-learning tahap 1 itu selama 21 hari Mbak. Ini tuh kebanyakan tuh kan kita dapat materi dari Widya Iswara dari BDK Semarang itu mengenai ada wawasan kebangsaan, tadi itu yang core value berakhlak, terus ada kayak bela negara, cinta tanah air, terus manajemen ASN, smart ASN, dan yang utama itu kita tuh ini membuat rancangan aktualisasi yang mana itu akan diterapkan di tahap aktualisasi nanti. Oh gitu ya Mbak. Jadi intinya tuh kita tuh diajarkan untuk bagaimana menjadi ASN yang baik sesuai dengan core value gitu ya Mbak, gitu, supaya bisa memberikan pelayanan prima gitu Mbak. Dan juga dapat berkontribusi di unit kerja masing-masing. Sehingga kan kita waktu e-learning tahap 1 tuh disuruh mencari beberapa isu masalah yang terjadi. Nah, nanti tuh setelah didapatkan beberapa isu, itu nanti dipilih satu isu yang paling prioritas yang dicarikan bagaimana solusinya gitu Mbak. Oh gitu Mbak. Nanti kita dibimbing juga sama mentor dari
kalau saya tuh kebetulan dengan Pak Katim, Pak Edi Purwanto. Oh iya, Pak Edi dan coach ya. juga dari Widya Iswara Semarang gitu. Boleh Jadi, disebutkan siapa Mbak coachnya? Oh, coach saya itu Pak Agus Suyitno. Oh iya. Pak Teguh Suyitno, maaf. Oh iya, Pak Teguh Suyitno. Pak Teguh, ya. Alhamdulillah baik sekali Mbak beliau. Alhamdulillah ya Mbak ya. Oh kalau gitu boleh diceritain nggak Mbak, kemarin tuh aktualisasinya Mbak Firda apa ya? Oh, saya kan karena sebagai analis kebijakan, maka saya itu kan harus membuat suatu produk kebijakan apa gitu. Saya kemarin membuat policy brief, Mbak. Oh, apa sih Mbak itu? Policy brief ini saya kan masalah yang menurut rekan-rekan dan mentor saya itu yang perlu dicarikan solusinya itu tentang masalah Simpek, Mbak. Tentang data kepegawaian ASN di Simpek. Karena kan data di Simpek ini kan penting ya Mbak, karena berkaitan dengan penggajian dan si ASN juga gitu. Ya penting banget ya Mbak. Terus gimana nih Mbak langkah aktualisasinya yang dijalankan Mbak Firda? Iya Mbak, jadi tuh setelah konsultasi itu kan saya kan buat policy brief. Nah nanti tuh dicari dulu akar masalahnya apa. Nah ditemukan ternyata dengan diagram fishbone itu diketahui bisa dilihat dari 4 hal Mbak, dari atau manusia itu salah satunya tuh ternyata dari diri ASN itu tuh misalnya ada rasa kurang semangat dalam mengisinya atau rasa malas gitu. Terus dari metode mungkin kurang panduan, kurang memahami. Terus dari lingkungan mungkin karena beban kerja yang tinggi sehingga mengesampingkan pengisian data di Simpeknya masing-masing itu Mbak. Terus kan saya policy brief, jadi memberikan suatu rekomendasi solusi. Nah itu saya ada beberapa usulan Mbak untuk agar data di Simpek ASN itu lebih update, lebih akurat itu. Iya, Mbak Firda mau nanya dong, jadi data di Simpek itu tuh kok bisa tidak lengkap dan tidak sesuai itu gimana ya Mbak? Iya itu yang tadi itu Mbak, masalahnya bisa dari diri masing-masing itu mungkin kurang teliti, kurang update. Jadi itu saya tuh kemarin memberikan beberapa rekomendasi, salah satunya bisa dengan Simpek Challenge. Itu kayak apa Mbak? Suatu perlombaan gitu Mbak. Jadi unit misalnya Kanwil ini membuat Simpek Challenge, nanti ada perlombaan antar pegawai, siapa yang paling lengkap nanti dapat reward, atau antar unit, jadi unit yang kompak lengkap gitu. Atau bisa juga dengan simulasi akibat kalau Simpek tidak sesuai, itu misalnya nanti berpengaruh di penggajian, kenaikan pangkat gitu-gitu. Wah keren ya Mbak Firda. Ya. Iya, jadi belajar Mbak. Iya, jadi intinya untuk dari aktualisasi ini harapannya kita bisa Mbak memberikan kontribusi terutama di satuan kerja gitu. Iya. Keren Mbak Firda. Nanti tuh di e-learning tahap 1 tuh kita ada seminar Mbak, seminar rancangan aktualisasi. Oh jadi dari isu yang didapat itu kan yang udah dikumpulkan nanti dipilih satu untuk dijadikan core isu, kemudian nanti dipresentasikan ya Mbak. Iya. Nanti ada penguji lain Mbak. Jadi kan kita kan yang waktu membuat rancangan aktualisasi kan dibersamai sama coach Widya Iswara dari BDK dan mentor dari satuan kerja kan. Nanti tuh ternyata tuh selanjutnya tuh dipresentasikan, nanti ada penguji tuh bertanya kalau misalnya, nah ini yang agak was-was Mbak, karena tuh penguji itu bisa saja tidak berkenan dengan judul yang kita pilih, jadi bisa ada revisi atau bahkan ganti judul. Oh gitu. Tapi itu ya alhamdulillah karena mentor membersamai saya dan coach juga sangat membantu saya, alhamdulillah ya lancar. Iya, alhamdulillah ya Mbak ya. Oh boleh diceritain nggak Mbak gimana kemarin pas seminarnya, apakah kendala-kendala dalam penyajian data atau gimana? Kalau kemarin seminar saya lancar Mbak. Jadi sistemnya tuh kalau saya itu kan yang coach saya dari BDK itu menjadi moderator, jadi yang mengatur waktu siapa dulu gitu dan berapa menitnya. Lalu untuk mentor Pak Edi Purwanto, beliau nanti memberikan penguatan untuk saya agar ya bisa disetujui lah intinya rancangan aktualisasi gitu. Jadi lebih serem sidang skripsi apa sidang seminar rancangan aktualisasi Mbak? Kalau saya ya sedang skripsi Mbak. Iya, jadi intinya tenang aja. Untuk sidang seminar rancangan aktualisasi itu
lebih mudah, insya Allah bisa. Ya Mbak ya? Iya. Iya, jangan khawatir. Oke lah, selanjutnya setelah seminar rancangan aktualisasi itu kegiatannya apa Mbak? Ya setelah seminar udah disetujui, nanti kita eksekusi Mbak di kegiatan yang kedua, tahap kedua aktualisasi. Ini selama 30 hari kita udah melaksanakan rancangan kita, jadi udah nggak ada Zoom. Ya. Ya, dan waktu Zoom itu ternyata tuh kita harus ada ketentuan kayak kita harus putih-putih seragamnya gitu. Kalau yang udah aktualisasi itu udah bebas, udah menyesuaikan pakaian seragam di unit masing-masing gitu. Selama 30 hari udah teraktualisasi. Nanti tahap selanjutnya itu e-learning tahap 2. Itu hanya sehari. Oh gitu Mbak. Karena kan hanya untuk penguatan, terus bimbingan dari coach yang dari BDK itu terakhir untuk persiapan kita di BDK di Sekolah Klasikal gitu. Sebelum berangkat untuk pelaksanaan latsar klasikal ya Mbak ya. Iya, jadi kan tadi pas pelaksanaan aktualisasi itu kalau dari Mbak Firda itu ada kendala nggak? Boleh diceritain? Kalau saya kemarin ya alhamdulillah lancar Mbak. Ada sedikit kendala tapi ya bisa diatasi kan. Selain membuat proyek policy brief tentang Simpek ini, saya kan juga membuat 2 policy brief lagi tentang standar layanan kepegawaian dan survei layanan kepegawaian. Jadi saya waktu tahap aktualisasi itu alhamdulillah bisa menghasilkan 3 policy brief. Wah, keren Mbak Firda. Iya, dari bimbingan mentor dan rekan-rekan Mbak, alhamdulillah. Iya, jadi itu tetap ada monitoring ya Mbak dari coach, dari mentor gitu selama pelaksanaan aktualisasi. Kalau dari coach kan dia dari WA, kalau kami kemarin. Oh gitu. Iya. Jadi kalau waktu pelaksanaan aktualisasi itu lebih banyaknya konsultasinya dengan mentor yang ada di langsung, unit kerja masing-masing ya Mbak ya. Benar. Oke, keren. Lanjut nih Mbak, kan setelah itu berangkat ke Semarang ya, di BDK Semarang. Boleh diceritain nggak sih Mbak, di BDK Semarang tuh ngapain aja gitu? Oh ya Mbak, di BDK kemarin saya tuh 3 hari Mbak. Ya. Jadi saya tuh tadinya tuh bagaimana hari pertama gitu-gitu. Nah ternyata itu waktu hari pertama itu kalau kami itu langsung menuju gedungnya Mbak, jadi nggak ada registrasi, nggak ada pemeriksaan gitu. Kan sebelumnya kan sudah ditentukan di gedung, udah dibagi itu loh Mbak, gedung mana, terus ruang kamar yang mana, udah dipilih-pilihin sama pihak BDK dengan siapa gitu. Nah langsung saja menuju gedungnya, terus nanti ada sarapan bersama. Pagi itu disediakan sarapan bersama gitu. Itu bebas mau datang sebelum pelaksanaan hari pertama atau pas hari pertama itu. Jadi yang penting sebelum jam 7 sudah di lokasi gitu. Nanti setelah sarapan gitu nanti ada kayak pengarahan. Pengarahan dari panitia ya Mbak ya. Dari panitia di BDK itu di auditorium dikumpulkan semua angkatan, terus sekaligus memberikan pengarahan. Dan PBB Mbak. Oh ada PBB. Iya. Boleh ceritain Mbak PBB-nya gimana sih? Iya, pelatihan baris berbaris gitu Mbak. Jadi sebelum memulai kayak bimbingan mental itu kami tuh ada PBB. Kalau saya kemarin tuh siang hari di lapangan Mbak. Panas ya Mbak ya. Diajarin baris-baris gitu. Iya menyengat sekali Mbak. Dengar-dengar kalau PBB tuh ini ya Mbak sama polisi ya? Iya, polisi atau militer gitulah Mbak. Oh gitu. Tapi ya alhamdulillah baik Mbak. Oh enggak yang serem tegas. Jadi gitu. baik ya. Baik. Terus katanya kalau pria rambutnya harus pendek ya Mbak ya? Benar Mbak, kan ketentuannya ada sebelumnya 1 gitu. senti. Nah, ada yang lupa mungkin ya, terus langsung disuruh maju. Lumayan banyak kemarin angkatan saya itu. Disuruh maju tuh sampai panjang beberapa gitu Mbak. Bahkan menurut saya udah pendek tuh, menurut pihak sana tuh kurang pendek. Ya, jadi benar-benar prontos. Iya, jadi untuk teman-teman yang belum latsar CPNS yang pria rambutnya potongnya harus pendek banget ya Mbak ya, sampai pelotos ya Mbak ya. Iya, soalnya nanti kalau kepanjangan disuruh potong ya Mbak. Ya disuruh keluar terus cari tempat potong, kan disuruh pilih 2 sih kemarin, saya potong sendiri atau keluar cari tempat potong rambut gitu. Kebanyakan pada keluar Mbak. Nah ini kemarin ada sedikit
kendala karena kan ternyata mungkin ada yang nggak tahu lokasi potong rambut tuh loh, jadi agak lama, terus iya, muter-muter ya Mbak ya. Siapa yang belum ini, kelompok mana yang belum lengkap gitu. Terus ya lumayan lah Mbak, agak tegang. Iya, jadi itu pentingnya kita harus disiplin, tertib sama aturan ya Mbak ya gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab kalau aturannya seperti itu ya harus dipatuhi gitu. Oh iya Mbak, untuk informasi hampir lupa, ternyata tuh ada beberapa berkas yang harus dibawa karena juga dicek waktu pengarahan itu. Iya, apa tuh Mbak? Ada ini Mbak, surat sehat sama surat tugas sama gitu. Jangan lupa print rancangan aktualisasi. Iya, rangkap berapa Mbak sih? Pelaporan deh Mbak, kan udah oh iya, laporan ya. Oh iya. Laporan aktualisasi gitu. Gitu. Satu rangkap Mbak apa 2 rangkap cukup? Cukup 1 saja. Iya, cukup 1 saja. Oke, habis itu kan habis PBB selanjutnya bintal. Bintal itu ngapain toh Mbak? Kalau saya kemarin itu pelaksanaannya setelah isoma Mbak. Jadi udah sholat duhur, udah makan, lalu nanti diarahkan. Setiap angkatan tuh beda-beda, ada yang di ruang auditorium, perpus, nanti sesuai pembagian saja. Kalau kemarin alhamdulillah kelompok kami tuh mudah Mbak bintalnya. Jadi kalau saya tuh kemarin diurutin sesuai urutan tuh loh, nomor urut kan ada. Jadi diurutin 1, 2, 3 gitu, sesuai tempat duduk. Kalau kami kan kemarin kayak lingkaran gitu loh Mbak, gitu. Terus nanti suruh baca Al-Qur'an satu-satu. Oke, dites Al-Qur'an ya. Waduh. Terus lanjutnya apa Mbak? Nah, alhamdulillah tuh lancar Mbak, jadinya tuh sebelum waktu habis tuh udah selesai, udah lancar semua. Nah mungkin untuk menghabiskan waktu kan sampai kira-kira jam 15, jam 3 ya. Jadi tuh habis selesai terus pengujinya itu menyuruh kami bagaimana bacaan sholat gitu, urut lagi semua. Kalau udah mungkin karena belum habis waktunya terus diminta doa-doa sehari-hari. Seperti kemarin kan waktu udah mau selesai kan ada azan asar, terus pas jatahnya teman saya tuh, nah sekarang doa azan apa, jadi tuh random Mbak, sesuai gitu saja. Ya Mbak. Jadi tergantung pengujinya mananya apa ya Mbak ya. Benar. Iya, jadi harus belajar agamanya lebih ya Mbak, terutama kan kita di Kementerian Agama, jadi ya harus tetap belajar gitu. Iya. Dan yang non Islam itu tersendiri Mbak, jadi nggak di saat itu. Jadi ujiannya tuh nggak cuma yang agama Islam ya Mbak, yang nonis juga ya. Jadi seluruhnya tuh memang ikut ke ruangan itu, terus nanti ditanyain yang selain agama Islam nanti di belakang. Terus nanti diarahkan, ternyata keesokan harinya di jam pagi apa siang saya lupa, nanti tuh mereka ada pengujinya sendiri kan. Waktu itu kan yang Islam gitu. Itu hari berikutnya gitu Mbak. Iya, jadi karena di Kementerian Agama juga istilahnya pengetahuan agamanya kita juga diuji gitu. Iya, tapi jangan khawatir ya Mbak ya. Iya, jangan khawatir. Mudah, kita pasti bisa. Iya, pasti bisa. Nah, selanjutnya habis bintal ngapain Mbak nih? Habis bintal itu kalau acaranya sih latihan apel Mbak, saya sore. Habis istirahat sebentar, sholat tuh nanti sekitar jam 4 itu kita disuruh ke lapangan yang tempat kita PBB sebelumnya, waktu siang tadi itu nanti diajarin apel dan ditunjuk petugas-petugas apel. Waduh, mendadak itu Mbak ditunjuknya? Iya, itu tuh dipersilahkan siapa yang berkenan gitu, nggak usah ditunjuk gitu arahannya. Dan hebat-hebat nih kelompok angkatan kami tuh langsung ada yang saya pemimpin gitu. Wah, keren ya Mbak. Boleh diceritain ya ini angkatan berapa sih Mbak? Kalau saya tuh Latsar periode 2 angkatan 7, 8, 9. Iya, barengnya 3 angkatan. Oh iya, 3 angkatan ya Mbak. Tanggal berapa kemarin Mbak Latsarnya? Tanggal 23, 24, 25. Oh iya, Latsar klasikalnya. Iya, klasikal di BDK. Bulan September ya? Oke. Iya, itu juga saya tuh kagetnya tuh ternyata pembinaannya tuh juga dari peserta Mbak. Saya kira kan yang pembina apel itu dari pihak BDK, ternyata juga dari peserta. Keren ya ternyata. Keren, ya. Oh iya. Oke. Selanjutnya ngapain lagi nih Mbak? Latihan apel terus? Nah, udah selesai, udah hampir maghrib gitu, kita dipersilahkan isoma lagi. Setelah makan malam itu arahannya untuk persiapan seminar. Kan hari berikutnya, hari kedua itu kita kan ada seminar aktualisasi itu, pelaporan aktualisasi.
kalau kami ya ternyata tuh kan penguji dari kelompok saya tuh ganti lagi, jadi revisi di apa tanda tangan pengesahan itu sama kata pengantar gitu, sama yang lain mungkin ada yang memperbaiki PPT gitu Mbak. Oke, jadi apa ya, kita harus siap siaga terus ya Mbak. Iya, jangan lupa bawa laptop, printer, kertas. Iya, bener banget. Tulis, iya, gitu. paling nggak satu ya Mbak untuk printernya gitu di per kelompok. Iya, supaya memudahkan dalam proses cetak laporannya. Iya, gitu. benar, revisi itu. Iya. Nah, selanjutnya hari selanjutnya nih udah presentasi laporan nih Mbak. Iya, hari selanjutnya Iya, itu gimana kan kita Mbak kemarin? Oh iya, kita tuh harus ikut jamaah subuh Mbak. Oh gitu. Jadi tuh walaupun yang berhalangan itu juga dipersilakan untuk pokoknya keluar di sekitar masjid gitu. Nanti ada karena ada presensi. Oh, jadi di presensi ya. Jadi pokoknya semuanya harus bangun pagi untuk ikut ke masjidnya gitu Mbak. Iya, yang lain sepertinya ada di pokoknya ada bangunan sebelah masjid. Yang termasuk yang nonis itu juga ada ibadah pagi gitu Mbak. Iya. Mungkin mendengarkan kultum juga ya Mbak ya. Iya. Gitu. Iya, setelah itu kita ya bersih-bersih, sarapan gitu, dan langsung ada apel juga Mbak. Apel kan kemarin kita udah persiapan apel, latihan ya Mbak ya. Petugas-petugasnya. Dan itu kita langsung apel, ya harus tertib, harus cepat ke lapangan gitu Mbak. Iya, jadi agak semi militer gitu ya Mbak ya. Iya, tegas Mbak. Iya. Mana ada yang lupa pakai pin korpis juga suruh keluar barisan, terus ya dikasih apa ya arahan gitu-gitu. Terus ternyata ada yang ketinggalan di kamar, terus suruh ambil cepat gitu Mbak. Iya. Ya seru sih Mbak. Seru ya. Terus habis itu apa nih Mbak? Habis apel kita langsung ngapain Mbak? Menuju ke ruang yang akan digunakan untuk seminar laporan aktualisasi. Jadi pada bawa printer, laptop gitu, biar nggak bolak-balik kan Mbak ke asrama. Gitu. Nanti langsung seminar laporan itu dengan penguji. Iya, nanti dan mentornya ini ngasih penguatannya lewat Zoom lagi Mbak, jadi tidak ke BDK. Iya, jadi untuk mentornya di satuan kerja masing-masing ya Mbak. Iya. Ya tidak perlu datang ke BDK gitu. Mungkin setelahnya ini ya Mbak, kalau ada revisi direvisi, kalau nggak ada bisa langsung dikumpul gitu Mbak laporannya. Iya benar gitu Mbak. Wah, kemarin ada revisi Mbak? Enggak sih Mbak, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, keren berarti. Tadi apa Mbak? Iya. Judul Baik, aktualisasinya? Mbak, saya tuh polisi brief strategi meningkatkan kualitas data kepegawaian di Simpek. Oke, tadi judulnya itu ya, punya Mbak Firda. Iya Mbak. Terus tapi rata-rata alhamdulillah angkatan periode saya itu pada sedikit revisinya, bahkan kebanyakan nggak ada. Iya, saya tanya-tanya itu lancar-lancar gitu. Ya itu Mbak, habis selesai seminar revisi dan agendanya tuh langsung ini dilakukan penjilidan di koperasi. Iya. Langsung gitu, udah ditandatanganin, terus ini. Ya, foto-foto ya Mbak mungkin. Iyalah. Iya. Ya, Mbak, iya, jadi gitu. Iya, suatu kebanggaan gitu setelah kita melakukan seminar laporan aktualisasi gitu. Iya. Terus alhamdulillah tanpa revisi, jadi kayak kita foto-foto di BDK ya Mbak, sebagai kayak kenang-kenangan gitu. Iya, Mbak. Kita dulu pernah berjuang bersama di sini gitu. Oke. Gimana Mbak? Iya Mbak, hari ketiga ini tuh kan tadi kan kita udah dikumpulin. Nah, yang hari ketiga ini yang pengumumannya apakah lulus apa enggak. Sebenarnya kami sih kayak udah bangga mungkin lulus gitu. Iya, mungkin lulus tapi ya nih. agak-agak, tapi kalau enggak juga gimana kan, kita belum tentu kan Mbak, takutnya. Iya. Jadi yang hari ketiga itu cuman acara apel, perpisahan gitu, terus nanti ke ruang auditorium yang tadi untuk pengarahan itu. Iya. Yang untuk penguatan mental juga. Jadi kasih arahan-arahan gitu. Iya, jadi untuk penilaian kelulusan Latsar itu tidak cuma terkait ini ya Mbak, laporan hasil aktualisasinya, tapi ada juga terkait sikap perilakunya bagaimana ya Mbak ya, gitu, apakah memenuhi atau dia tidak tertib gitu. Jadi itu semua dimasukkan ke dalam rekapan nilai gitu. Benar Mbak. Gitu. Tapi alhamdulillah, gimana Mbak kemarin lulus semua?
Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Ya, terakhir itu Pak Ketua BDK itu dinyatakan lulus, terus duk gitu, terus semua Alhamdulillah. Selamat ya Mbak Firda. Alhamdulillah sudah terlewati Mbak Latsar kemarin. Iya, jadi ternyata Latsar itu tidak semenakutkan itu ya Mbak ya. Iya, dibawa senang aja, enjoy aja teman-teman. Iya, semoga mungkin dilancarkan. Amin. Jadi kalau ada kesulitan tuh ya jangan khawatir, ada mentor, ada coach yang bisa dimintai bantuan dan gitu ada ya, Mbak. teman-teman juga. Iya, kita ada teman ini ya Mbak, kelompok juga ya. Jadi bisa berdiskusi gitu. Nggak sendiri, kita bareng-bareng gitu. Oke, dari Mbak Firda, kesan pesannya Latsar CPNS 2025 ini gimana? Kesan pesannya alhamdulillah senang sekali, seru, terus ya agak bersyukur sih Mbak, karena kan kalau tanya-tanya senior tuh ternyata kalau yang di BDK itu ada yang lama, ada yang 2 minggu, sebulan gitu. Mungkin karena efisiensi ya kami angkatan 2025 ini hanya 3 hari. Tapi ya sebenarnya agak sedih sih karena baru ketemu udah akrab langsung pisah lagi gitu. Iya gitu ya Mbak. Oh ya Mbak, ini tuh di Kanwil DIY ini tuh sebelum Latsar itu ada program mocopatan Mbak. Oh, mocopatan apa itu Mbak? Mocopatan tuh, dijelasin dong. Kepanjangannya apa ya Mbak? Yang mocopatan apa? Terkait orientasi ini ya pegawai baru di Kanwil Kemenak DIY ya Mbak ya. Iya. Jadi gitu. itu diberikan arahan, terus dikasih tahu bagaimana struktur organisasi Kementerian Agama, terus dikasih yang tadi juga berakhlak tadi, diberi penguatan di situ dan disuruh membuat inovasi. Wah. Nah ini tuh yang banyak membantu kita Mbak, waktu Latsar BDK kan kita juga dapat tugas untuk mencari sebuah isu. Nah yang perlu dicarikan solusinya. Nah ini di mocopatan ini tuh kita sudah dapat itu Mbak tugas, jadi lancar itu loh Mbak. Iya benar, jadi di dalam mocopatan itu istilahnya memberikan kita bekal ya Mbak untuk kedepannya gitu, baik nanti ketika kita sudah ditempatkan di unit kerja di bidang ataupun di di bidang yang lain, bisa juga menjadi pembekalan untuk ketika kita Latsar gitu ya Mbak, biar nggak kosong banget gitu istilahnya. Iya. Ya, jadi keren banget ya Mbak mocopatan. Iya. Selanjutnya dari Mbak Firda, pelaksanaan Latsar ini kan kemarin 3 bulan ya Mbak ya? Ya 55 hari Mbak total. Jadi e-learning itu 21 hari, aktualisasi 30 hari, e-learning kedua 1 hari sebelum pelaksanaan, dan di BDK Semarang 3 hari, jadi total 55 hari. Iya, jadi sama mocopatan itu sekitar sebulanan ya Mbak, kurang dikit. Jadi istilahnya hampir 4 bulan gitu kita dibekali dengan istilahnya pengetahuan gitu terkait bagaimana menjadi ASN yang baik, terkait tugas fungsi kita gitu di agar nantinya dapat menjalankan tugas sebagai seorang ASN, memberikan pelayanan prima, begitu ya Mbak ya? Ya, amin. Iya, amin. Jadi begitu ya untuk podcast terkait apa sih Latsar dan kegiatannya seperti apa. Menarik banget sama Mbak Firda. Mbak Firda makasih ya sudah mau share pengalaman. Alhamdulillah ya Mbak, terima kasih juga sudah berkenan di podcast Pinter. Iya, oke gitu. Sama-sama Mbak Firda. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau gitu menonton sampai podcast selesai gitu. Jika ada pertanyaan atau ada saran masukan terkait podcast, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gratifikasi no, pungli no, korupsi no. Pepatah Jawa mengatakan ngunduh woing pakerti, bahwa apa yang kita tanam akan kita petik hasilnya. Jika seseorang berbuat baik, maka dia akan memetik hasil kebaikannya itu. Sebaliknya, jika seseorang berbuat buruk,
maka hasil perbuatan buruk itu juga akan menimpa dirinya. Mari kita wujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani, kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam.